Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Larasari, NIM 20.02010047, Prodi Rekayasa Sistem Komputer, dosen pengampu Pak Joni Karman, mata kuliah Kecerdasan Buatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian Anaconda dan bagaimana cara menginstal Anaconda dan kegunaan Anacondanya. Akan menjelaskan tentang penginstalan Anaconda. Pengertian Anaconda. Apa itu Anaconda? Anaconda adalah platform bahasa pemrograman Python yang bersifat open source yang bertujuan untuk menyederhanakan manajemen paket dan penyebaran. Versi paket dikelola oleh Conda, sistem manajemen paket. Distribusi Anaconda digunakan oleh lebih dari 12 juta pengguna dan mencakup lebih dari 1.400.000 paket sains data populer yang cocok untuk Windows, Linux, dan MacOS. Anaconda memiliki package installer yang cukup handal dan memiliki package yang lengkap dan terupdate. Anaconda sangat direkomendasikan ketika menggunakan Python sebagai bahasa untuk machine learning. Apa itu distribusi Anaconda? Anaconda adalah suite sumber terbuka atau yang mencakup serangkaian aplikasi pustaka dan konsep yang dirancang untuk pengembangan ilmu data dengan Python. Pada garis untuk distribusi Anaconda adalah distribusi Python yang berfungsi sebagai pengelola lingkungan, pengelola paket, dan memiliki kumpulan lebih dari 720 paket open source. Distribusi Anaconda dikelompokkan menjadi 4 sektor atau solusi: teknologi navigator Anaconda, proyek Anaconda, perpustakaan ilmu, daya Y, kondominium. Semua ini dipasang secara otomatis dan dalam prosedur yang sangat sederhana. Ketika kita menginstal Anaconda, kita akan memiliki semua alat yang sudah dikonfigurasi. Kita dapat mengolahnya melalui antarmuka, pengguna grafis navigator, atau kita dapat menggunakan Conda untuk administrasi melalui konsul. Anda dapat menginstal, menghapus, atau memperbarui paket Anaconda dengan beberapa klik dan navigator, atau dengan satu print Conda. Kegunaan Anaconda. Fungsi Anaconda yaitu digunakan untuk pemrosesan data skala besar, prediktif, analistik, dan scientific computing yang mampu menyederhanakan manajemen, package, dan deployment. Proses instalisasi Anaconda pada Windows. 1. Download Anaconda di www.anaconda.com. Download sesuai versi sistem yang digunakan. 2. Selanjutnya, mulai install file Anaconda yang telah di-download dan diklik Next. 3. Lalu akan muncul tampilan persetujuan lisensi untuk menginstal aplikasi Anaconda. Klik Agree. 4. Lalu pilih instalisasi untuk hanya saya. 5. Lalu pilihlah lokasi penyimpan aplikasi Anaconda-nya. 6. Kemudian pilihlah opsi untuk penginstalan, apakah ingin menambahkan path
pada variabel environment untuk Anaconda, lalu register Anaconda sebagai default Python 2,7. 7. Tunggu hingga instalisasi selesai. 8. Setelah instalisasi selesai, klik next. 9. Kemudian tampil apakah ingin menginstal Microsoft VS Code juga atau skip. 10. Setelah itu finish dan selesai menginstal Anaconda. Cara mengatasi error launch Anaconda dan speeder after update Python 5. Suatu kali saya ingin menginstal library Python 5 untuk membuat aplikasi kalkulator dengan Python. Proses yang saya lakukan adalah membuka Anaconda Prompt, lalu mengetik pip install Python 5. Proses instalasi tidak ada masalah dan semua berjalan normal. Setelah selesai melakukan instalasi, saya membuka aplikasi Speeder yang merupakan satu paket aplikasi dari Anaconda dan disitulah permulaan dimulai. Baiklah, di sini saya akan menginstal Anaconda. Kita klik Google Anaconda, kita klik anaconda.com. Ini dia tahap awal, kita akan menggunakan Anaconda. Ini ya, ini anaconda.com. Kemudian halaman dari Anaconda. Di sini kita bisa menggunakan Anaconda Theme Editor. Untuk coding dari perbedaannya, dari perbedaan instalasi dengan cara menggunakan Anaconda dan menggunakan PyCharm. Dan kita download dulu Anacondanya. Pakai Anaconda kita bisa menggunakan Windows, macOS, Linux. Kita menggunakan Python 3,7 versi dan kita menggunakan 3,7 dan contohnya banyak terjadi error. Dan Python 2,7 versi selanjutnya. Oke, langsung kita skip aja ya. Dan setelah selesai ini next. Kita next langsung aja. Oke, prosesnya agak lama ya. Sebelum ini Anaconda ini sebuah pengguna Jupyter Notebook-nya dan ada di dalam Anaconda. Untuk menggunakan PyCharm ada beberapa bagian PyCharm. Saya skip aja. Next.
Oke, ini tampilan pertama ini. Nah, ini tampilan dari Anaconda Navigator dan bawaannya dari Imperman yang kita gunakan. Posisi importnya seperti ini. Kita bisa mengusahakan manajemen dari navigator. Nah, di sini ada Jupyter Lab, Jupyter Notebook, dan kita bisa menggunakan notebook atau lebih enak di Jupyter Notebook. Dan instalasi di sini dan apa bedanya kita dan pekerjaan kita menggunakan di dalam Python dan Jupyter Notebook, dan kita jika menggunakan dan otomatis jika terinstall bawaan dari Anaconda-nya, dan kita bisa mengimport dan mengedit dari pekerjaan kita ke dalam slide. Bedanya begitu. Dan kemudian adalah Imperman, dan ada di dalam ini menggunakan libraries, menginstal, dan masih banyak udah menginstal sebagian. Dan kita menggunakan karena slot kita bermain seperti saya menggunakan bermain di Ancient TV yaitu, dan minggu depannya kita belajar PUBG, dan kita bisa tidak menggunakan Bedrock library-nya, maka baik kita baru. Dan seperti ini mendownloadnya, dan cara open GP dan bahasa Python kita 37.6 dan terbaru, dan paling terbaru 37, dan kita klik proses. Nah, jangan lupa ketika jangan pindah ke learning atau community, kita bisa gagal menggunakan Imperman. Dan Imperman baru itu apa sih? Folder baru. Posisinya di mana? Kalian bisa di user community. Imperman posisinya ada di seperti ini. Dan kalau kita bisa distro dan Imperman, otomatis manajemennya lebih bagus. Nah, dan saya akan menerangkan sedikit prosesnya. Kalau kita bisa menggunakan Python beberapa file, dan kita menggunakan PyCharm, kita akan menggunakan PUBG dan data learning, dan akan menjadi satu, dan akan menjadi error sedikit. Secara enaknya seperti ini, open cukup di folder ini, Imperman ini, dan cara instalasinya. Sebelumnya kita bisa posisi dan Imperman, kita bisa mengeceknya lagi. Ada loadingnya lagi, agak berat dia. Dan Anaconda, dan ada learning, dan ada sebuah pekerjaan lah.
diupload di sini, dan bentar lagi kita akan menggunakan belajar rata-rata pakai bahasa Inggris semua, dan kita jarang menggunakan ini sih. Kita belajar di learning. Biasanya project-project ini kita kembali lagi di cara, dan kedua bagaimana cara menginstal library. Ada yang menyebutnya library, dan menggunakan memasang library kita akan menggunakan Open Training. Posisinya ini adalah di dalam environment-nya. Di sini saya contohkan di dalam. Nah, cara mencari library-nya, saya langsung aja klik di 5. Jangan lupa 5. Di sini cara gampangnya library yang akan kita gunakan. Misalnya di sini kita NumPy. Jangan lupa di sini setiap koneksi penginstalan library-nya. Proses NumPy. Di sini klik NumPy, dan kalian bisa copy improvement juga kalian. Nah, di sini bisa menggunakan tergantung dari library-nya macam-macam. Ada yang cepat dan ada yang lambat. Ada yang besar dan ada yang kecilnya. Untuk menggunakan NumPy biasanya gunakan agak ribet, bisa berkali-kali menjadi error. Biasanya terkadang Anda yang sama aja tuh OpenGP. Kalau kita menggunakan warning, ada error nggak nih? Nyampe kalian paham dulu menjadi instalasinya. Mungkin jadi versi Python ini, sedangkan library-nya ini bisa lama, bisa nggak gitu. Dan biasanya ada komponen yang tidak ada di Windows yang saya bilang tadi, dan biasanya kita menggunakan Linux. Kalau Windows ada yang komponen yang kita install dulu, dan ada yang error, copy kalian, dan yang versi mengasih apa, nanti hubungi di email dan Kastarul. Oke, di sini posisinya ya. Oke, proses ini sudah selesai, successful ya, dan tidak error. Oke, ini sudah di bagian ini kita masuk dulu. Setelah itu instalasi yang pertama notebooknya. Kita akan menggunakan Python. Oke, ini prosesnya. Setelah itu tinggal jalankan. Prosesnya sedang digunakan. Oke, ini udah
terinstall, kita launch, nanti dia akan import kita pakai Google Chrome aja. Posisi dari folder dan biasanya kita tempat penyimpanannya dari project kita, dan kita pertama dapat membuat misalnya namanya rename latihan, rename, kita masuk di dalam, dan untuk kita menggunakan di dalam notebook Python 3. Oke. Di sini ada Python dari Jupyter Notebook. Nah, untuk kita tutup dulu library, kita klik rename. Seakan kita buat coba. Oke. Kita masuk lagi. Misalkan di sini saya akan mengenakan dulu insert code. Oke. Install library, install lib, dan kemudian cara menjalankannya klik shift enter dan cari, dan saya hilangkan di e-learning. Ini cuma untuk menggunakan keyboard sebagai judul. Kalian bisa menggunakan library, dan kita tadi bisa menggunakan NumPy, import NumPy as np. Bintang ini seperti proses kita menginstalasi menggunakan library successful. Misalnya kita akan menjalankan contoh. Di sini saya akan membuat import pandas as pd np import pandas pd. Nah, kode pandas, modul n pandas belum punya. Caranya seperti tadi, pandas library itu apa sih? Ada penjelasannya, dan misalkan kalau misalnya kalian masih bingung, ada contohnya. Tapi di sini materi yang kita bisa database aja, dan OpenGP Anda bisa skip bagian lain atau pandasnya library. Dan kita masuk sini, kita akan klik, dia akan proses pandas. Nah, ini download ke ide. Nah, ini idenya dalam melakukan instalasi Anaconda-nya dan Anaconda library-nya, dan kalian bisa tahu kalian ada error atau enggak, dan modul library-nya belum ada. Dan sebelumnya kita
edit, dan ini sudah lengkap kan, dan kita insert. Misalnya ini menggunakan, kita bisa setelah ini misalnya kita akan, nah ini seperti itu. Kita kalau terjadi error yang tidak binder output, pakai aja dan tidak berpengaruh pandas. Nah kan masih error. Oke. Dan di sini kita masuk lagi ke dan pertemuan tutorial ini menggunakan cara Jupyter Notebook dan cara menginstalasi tahapan-tahapan OpenGP dan library apa yang kita gunakan, dan cukup sampai di sini. Baiklah, di sini saya akan melakukan penginstalan Anaconda Python. Ada beberapa hal yang dapat kita download di sini. Kita kita di sini download. Misalnya kita akan mendownload Python yang versi 3.8. Saksikan. Kita akan sudah mendownload ini step by step. Begitu diinstal, kita akan pada Windows. Di sini saya akan menggunakan Windows 10. Nah kan ada Anaconda Navigator. Kita klik ini, pada item kita gunakan Anaconda Navigator. Baiklah, di sini ada beberapa aplikasi pada Anaconda Navigator. Jupyter Notebook, ada Jupyter Live, dan beberapa fungsi eksperimen, dan kemudian ada PowerShell, ada juga Quit IPython, IPQt, PyQt. Kita bisa gunakan, saya bisa menginstal PyCharm. Kemudian ada Spiderman, kemudian IQt, Spider. Saya contohkan juga, dan saya akan mencontohkan dulu misalnya PyQt ini ya. Kita launch.
Nah, akan muncul seperti konsul seperti ini, Jupiter Kit Konsul. Jadi video ini yang saya sebutkan IPython Interactive Python, sekira seperti itu. Nah, jadi di sini kita bisa melakukan atau bisa diperintahkan, misalnya saya 78, saya akan menggunakan Python sebagai kalkulator. 89 kemudian 23 hasilnya 32, atau misalnya nilai import. Di sini saya akan bersifat spesifik, kita harus import match as, kita katakan my x 2,718 sekian. Misalnya log dari 10 ini adalah basisnya dan menjadi software bisa dianggap logaritma natural. Itu saja kita bisa lakukan dengan baik. Oke, saya titip ini, dan banyak hal, ada beberapa cara untuk melakukan Python baik secara interaktif maupun dalam bekerja skala besar. Kita bisa akan menggunakan PyCharm seperti ini atau yang lain. Bentuk lainnya yang tidak tahu juga ya, orang mengembangkan aplikasi, dan saya akan memberikan Qt, dan cara kedua menggunakan Spiderman. Tinggal di launch sambil menunggu. Nah, Spider ini juga memiliki antarmuka seperti Python tadi. Dengan menggunakan, kita bisa menambahkan script, mungkin mempermudah kita membagi kelompok kalau mau menggunakan script. Nah, seperti ini. Jadi sambil menunggu, oke. Nah, ini juga mirip seperti tadi. Dia akan menggunakan Python yang tadi ya. Mungkin di sini lebih berwarna, dan memberi warna lebih mempermudah menghindari secara visual akan menjadi kesalahan, seperti kita melakukan 56. Oke, hasilnya 100. Misalnya seperti tadi import match as
MA misalnya itu tadi log 10 hasilnya, kemudian MA faktorial 10. Kemudian di sini saya mengatakan script, saya buat, kita run. Jadi ini oke, kita run. Oke, itu contoh kita bisa run beberapa perintah di sini yang sudah kita sudah buat ya. Jadi story kita lakukan tadi. Oke, di sini dari kita juga bisa, ini kita bisa copy paste. Yaitu cara menggunakan spider, jadi mirip-mirip dengan tadi dan yang lebih lengkap. Ada fasilitas untuk menjalankan script, mungkin nanti kalian bisa coba ini. Kemudian cara berikutnya adalah Jupyter. Kita launch. Ini yang populer yang kita gunakan untuk membuat dokumen atau review, atau Jupyter ini bisa menghasilkan PDF dan bisa HTML dan kita bisa tinggal seperti ini ya. Kemudian kita buat new Python 3. Nah, Jupyter Notebook ini menggunakan, jadi kita bisa mengisi kode Markdown, bisa mempermudah kode HTML gitu ya. Dan sifatnya sederhana dan dia mampu memberikan formatif secara lengkap. Oke, kita akan coba misalnya ini latihan, kemudian rename, saya buat Markdown sebenarnya header pertama latihan, misalnya saya run adalah seperti ini hasilnya. Kemudian ini adalah latihan menggunakan Jupyter Notebook. Hasil dari latihan ini bisa kita simpan dalam file Python Notebook. Ini kita run dan kemudian kita katakan Markdown run. Dan selanjutnya kita akan bisa menggunakan apa yang Python sebagai 8, misalnya 9,
hasilnya 72. 8 9 kitaran 7 1 3 4 5. 8 9 hasilnya -1. Import match S MA kitaran MA log 10 run MA X 10 run. Misalnya kita definisi def kali x y return x y run kali 8,9 dua bilangan adalah 9 hasilnya 72. Ini kita bisa disimpan akan berupa file yang disebut dengan latihan I5NV. Secara sederhana kita bisa menggunakan Python Node, Jupyter Node, dan sistem referred format yang kita menggunakan file teks dalam komputer saya. Jadi, dan jika tidak ada masalah bisa menggunakan PDF bentuknya otomatis bagus lah ya. Oke, di sini Python Oke, di sini sudah jadi. Kita akan menyimpan satu Jupyter latihan save. Kita save. Ini dia latihan PDF. Kita membuka di latihan PDF. Ini seperti ini. Jadi struktur dokumen yang kita bisa gunakan seperti ini. Nama filenya seperti ini, latihan tanggal hari ini, ada latihan header pertama, latihan input yang merah ini adalah outputnya. Jadi biru adalah outputnya. Tampilan yang sangat menarik. Jadi ini akan membantu untuk kita dalam membuat misalnya tugas atau apa yang tidak pernah pusing lagi kita. Ini juga kita bisa menggunakan teks save. Kalau kita mau edit lagi, kita bisa klik text studio. Ya, di sini kita edit lagi. Ini ada beberapa yang keyboard kita ini codingan yang terbanyak, atau kalian ada yang belum tahu. Tapi kalau ada yang muncul di sini, misalnya ini menggunakan latihan ya. Latihan misalnya
ke notebook. Oke. Kita aplikasi latihan ke notebook. Oke. Ya mungkin tidak banyak, kita harus kita tambahkan, misalnya ini pun juga kita file seperti ini tadi, misalnya kalau tidak ada masalah. Oke, ini saya buka tadi dan kita tutup dulu ya. Ini akan menghasilkan teks seperti tadi dengan menggunakan lebih menarik yang akan seperti tadi. Oke, seperti ini tadi sama seperti tadi, hanya sedikit yang berbeda. Oke, kelebihan dari menggunakan file, kalian mengeluarkan dari sini, kita klik logout dan Jupyter Notebook juga sama. Interface-nya seperti tadi. Jadi mirip dengan kita gunakan notebook, sama dengan Free. Ada beberapa di sini kita bisa memerlukan, dan Python referensi. Ada dokumentasi di sini dan ada Python. Kemudian sampel Python dan yang NumPy referensi yang kita gunakan. Nah, ini sama seperti yang tadi. Mungkin saya namakan saja latihan 2. Saya namakan latihan 2. Kita save. Oke. Jadi di sini sama juga. Jadi misalkan latihan ada kesalahan di sini. Ya. Kemudian kita latihan lagi ya, sama seperti tadi. Jadi misalnya kita membuat kali 1,3,4,5,6. Kita bisa membuat sembarang aja, kita ada bukti, asal aja 61. Oke. Nanti misalnya kita melakukan elemen pertama dan dirunkan, kemudian 2 kali dan yang lain kali
Satu, jadi elemen pertama dan kedua ya, kita run. Dan indeksnya mulai dari 0. Dan tentu saja fungsi-fungsi kita bisa terdepan seperti import, ma match as, ma kita run, ma xp 10 atau kita mungkin run kan import statistik as start, kita menghitung misalnya statement x hasilnya 101,2. Start median x, oke. Kita simpan, kemudian ke export notebook beberapa pilihan tadi. Kita perlu waktu untuk melakukan import dari notebook menjadi PDF, dan PDF dihasilkan itu, dan hasilnya agak cukup perlu waktu. Oke. Di sini latihan 2 kita save seperti ini. Dan seperti tadi juga. Hasilnya juga sesuai dengan standar LaTeX seperti itu. Oke. Kemudian kita sesi menggunakan file Python 3, kemudian kita bisa logout, kita tutup. Oke. Nah, saya rasa itulah beberapa cara Oke, di sini ada juga RS Studio menginstal yang kita lakukan. Oke, ada beberapa teknik dan yang kita bisa gunakan bereksplorasi dengan Python dengan banyak cara. Nah, dengan cara yang saya mengkolaborasikan dan penjelasan video dari Anaconda yang saya jelaskan tadi, lebih dan kurang saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.